Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebetulnya saya punya pasangannya kitab ini, yaitu kitab yang isinya dalil-dalil menangkal paham Wahabi. Kitabnya tipis sama sedikit. Cuma karena waktunya kurang, jadinya gak bisa ngaji dua-duanya. Nanti habis puasa aja ya. Habis puasa. Ya, kalau sempat ya tak buat seperti ini nanti. Bikin sendiri untuk komunitas pondok pesantren gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-allamah Muhammad ibni Waliyuddin As-Sarsiri fi syarhi Arba'in An-Nawawi ala qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Man ahdatha hadasan aw awa muhdisan fa alaihi laknatullah. Man utawene sapa wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa wong hadasan ing perkara sing anyar. Ya ini soalnya kadang hadisnya itu juga sifatnya global. Sifatnya global yang akhirnya ditakwil sama pentakwil atau dibawa penafsirannya ini berbeda. Ada yang penafsirannya secara umum tidak diklasifikasi. Contohnya hadis kanjeng Nabi, man ahdasa fi amrina hadza. Ini fi amrina hadza ini apa gitu? Kan tidak ada. Akhirnya kan masing-masing pentakwil, entah itu pentakwilnya dari kalangan sahabat, tabi'in, ulama salaf sampai dengan ulama khalaf, berbeda-beda. Kalau amrina hadza ini ditakwil dengan urusan semua urusan ya maka yang furu ini kan banyak berkembang. Masalah yang furu itu kan banyak berkembang. Kecuali kan masalah akidah. Kalau akidah kan masalah asal. Jadi tidak ada tawar-menawar. Masalah akidah, sejarah itu asal, akhlak juga itu asal. Ya. Kalau furu kan ya masalah fikih, muamalah, munakahat dan sebagainya itu masalah sosial. Pikiran sosial itu juga kan masalah pikiran, muamalah. Ini berkembang sehingga penafsirannya beda-beda. Man ahdasa hadasan aw awa muhdisan. Aw awa utawa ngayomi, melindungi muhdisan ing wong kang gawe perkara sing anyar. Awa ngayomi utawa nglindungi sapa wong muhdisan ing wong sing gawe perkara anyar, palaihi mengko iku tetep ingat aseman laknatullah utawi laknate Allah. Wa dakhala lam nabu fil hadisi ing dalam hadis apa uqudu pira-pira akad. Wa dakhala lam nabu fil hadisi ing dalam hadis apa uqudu pira-pira akad al-fasidatu kang rusak.
al-fasidatu kang rusak. Ya lantaran hadis seperti ini atau dari hadisnya Kanjeng Nabi, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Perkara yang baru itu tidak ada di urusan saya, maka itu adalah ditolak. Kullu muhdasa bid'ah, segala sesuatu yang baru itu bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah, wa kullu dolalah bid'ah. Dan semua yang sesat itu ada di dalam neraka. Akhirnya semua akad yang ada itu kan banyak akad yang tidak ada di zaman Kanjeng Nabi, atau banyak yang tidak ada di zaman Khulafair Rasyidin, atau bahkan mungkin pada zaman Muawiyah juga tidak ada. Banyak. Kalau zaman sekarang itu, zaman modern ini al-khalaf kan banyak yang nggak ada karena banyak muncul yang baru, sehingga banyak akad yang rusak. Kalau rusak gimana? Batil. Ya kalau itu mengarahnya kepada perbuatan haram, ya ikutnya hukum haram. Kalau itu ikutnya hukum mubah kemudian rusak, ya tidak apa-apa. Makanya menurut hemat saya, kalau menghukumi itu ya apa? Menghukumi ya dasarnya yang ada saja gitu. Kalau masalah di asalnya ada, di furu'nya ada dan tidak dipertentangkan atau dipertentangkan, tapi masing-masing mempunyai dalil, ya boleh saja dilakukan. Entah itu boleh, entah itu sunnah. Yang penting kalau yang haram itu jangan diikut. Wal hukmu ma'al jahl, dan menghukumi disertai dengan kebodohan. Mereka itu menghukumi disertai dengan kebodohan. Jadi semua yang baru tidak ada di sunnah. Kan lagi-lagi seringnya kan ngomongnya kan, Qurannya ada nggak? Sunnahnya ada nggak kan? Lagi-lagi yang saya dengar itu ya seperti itu. Qurannya ada nggak? Sunnah ada nggak? Quran sunnah nggak ada, ya berarti itu dihukumi bid'ah. Yang melakukan bid'ah itu sesat. Yang sesat itu ada di dalam neraka. Nah, kan sembarangan. Ini menurut Kyai Bayyai Hasyim, bukan menurut saya. Menurut Bayyai Hasyim seperti itu. Wal hukmu ma'al jahl. Ya mereka itu bikin hukum disertai kebodohan. Tapi jangan salah, saya pernah menyampaikan kepada kalian semua, mereka itu rata-rata kebanyakan hafal Al-Quran, paling mementingkan hafal Al-Quran. Coba saja, kalau hafal Al-Quran, kalau sembahyang rajin ya, ciri-ciri mereka ini. Jadi ibadahnya kita itu sepertinya kalah banyak dengan mereka itu. Mereka yang suka pekerjanya membid'ahkan ya golongan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa mereka itu dari kecil sudah hafal Al-Quran, sekolah agamanya mungkin mateng, tapi bisa berbalik arahnya luar biasa atau membenci firqah Ahlussunnah wal Jamaah yang notabene ada di organisasi NU atau notabene ada di Muhammadiyah. Itu
mereka luar biasa sekali. Suka membid'ahkan. Wal hubbu ma'al jahl wal jauri lan nyeleweng. Dia menghukumi dengan kebodohan, dia menyelewengkan hukum padahal tahu hukum aslinya. Wa nahwu dzalik lan sepadane mengkono-mengkono al-uqud al-fasidah. Setiap akad-akad yang ada itu muncul dianggap rusak. Mimma saking barang la yuwafiqu kang ora nyocoki apa ma asyara ing syariat, segala sesuatu yang tidak pas atau tidak sesuai dengan syariat. Jadi man ahdasa hadasan aw awam muhdisan fa alaihi la'natullah, ini sama mereka juga dibawa kepada al-uqud al-fasidah, sehingga yang muncul yang baru itu tidak ada di dalam syariat, itu dianggap akad yang rusak. Padahal di situ dimungkinkan seorang mujtahid untuk berijtihad di lapangan masalah hukum. Misalnya tahlil di zaman Kanjeng Nabi tidak ada, tapi ada seorang ulama salaf yang berijtihad bahwa tahlil itu boleh atau bahkan sunnah. Kenapa? Karena banyak perbuatan baik di dalam tahlil. Misalnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan dalam Al-Qur'an ada. Kemudian lagi sholawat, itu juga di Al-Quran diperintahkan. Kemudian sodako, di tahlil itu kan juga ada sodako, ada sifat sosialnya gitu. Kan baik semua itu. Maka di dalam ijtihad itu masalah tahlil hukumnya sunnah, itu disunahkan. Disunahkan. Apalagi misalnya ngirim doa ke mayit, boleh juga. Hukumnya apa hukumnya? Dianjurkan, karena itu juga pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Itu juga pernah dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Ada juga masalah tawasul yang dipertentangkan oleh mereka. Tawasul yang dibid'ahkan oleh mereka. Padahal di Qur'annya juga ada di Qur'annya. Misal di dalam surat An-Nisa ayat 64. Atau mengirim doa kepada si mayit, tawasul mengirim doa kepada si mayit. Ini kan juga di hukum asalnya ada di Al-Qur'annya, di An-Nisa ayat 64. Kamu nanti bisa buka sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sesungguhnya jika saja mereka datang kepadamu ketika menganiaya dirinya, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfarullaha, lalu memohon ampun kepada Allah, wastaghfara dan memohon ampun
lahum kepada mereka sapa Rasulullah lawajadullaha tawwabar rahim. Tentulah mereka mendapati Allah menerima taubat lagi Maha Penyayang. Mendapati Allah Maha penerima taubat lagi Maha Penyayang. Tawwaban rahim. Lawajadullaha tawwabar rahim. Wastaghfara lahumur rasul. Ini kanjeng Nabi memintakan ampun pada mereka, kepada mereka. Ini kan wasilah juga. Wa kharaja anhu ma la yakhruju an dalilis syar'i. Wa kharaja lan kecuali kejaba anu saking hadis apa ma perkara la yakhruju kang ora metu apa ma an dalilis syar'i saking dalil syariat. Terkecuali suatu perkara yang tidak keluar dari syariat kal masail al ijtihadiyah, masalah-masalah ijtihad yang berbangsa ijtihad. Allati laisa kang ora ana iku bainaha ing dalem antarane masail wa baina adillatiha lan ing dalem antarane pira-pira dalile masail sing ora ana apa rabitun perkara kang nyambung kal masail kaya dene pira-pira masalah al ijtihadiyah kang bangsa ijtihad allati laisa kang ora ana iku baina ing dalam antarane masail wa baina adillatiha lan ing dalam antarane pira-pira dalile masail. Yang tidak ada apa robitun perkara sing nyambung illa dunnul mujtahid, kecuali persangkaannya orang yang ijtihad. Kecuali persangkaannya ijtihad. Wa kitabatil mushaf, di sini dicontohkan adalah menulis mushaf di zaman Khalifah Abu Bakar, menulis mushaf di zaman Khalifah Abu Bakar. Wa tahrirul madahib, kodifikasi madhab. Kodifikasi madhab. Ya, contohnya kitab Madhhabul Arba'ah itu kan kodifikasi madhab. Kitab Madhhabul Arba'ah. Di situ ada kitab madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sehingga kalau kita ketika membutuhkan pendapat 4 madhab itu semuanya ada di dalam kitab tersebut. Ini kan memudahkan mencari masalah furu di dalam kitab tersebut. Nah, dengan adanya mushaf juga sekarang kita juga memudahkan bisa membaca, bisa mempelajari. Bahkan ada tafsir juga, kita bisa belajar tafsirnya. Di dalam Al-Qur'an banyak kata-kata juga yang dibutuhkan untuk tafsir ataupun untuk ditakwilkan, yang bisa dipahami di dohirul ayatnya, dilalah dohirnya itu tidak bisa dipahami di dalam dilalah mantuknya yang disebutkan di dalam lafaz tersebut, sehingga dibutuhkan pentakwilan kalimat lain. Nah, ini kan dibutuhkan ulama pentakwil, dibutuhkan ulama pentafsir. Adapun kebenarannya yang punya kebenaran adalah Allah. Pentakwil, pentafsir itu ya tidak sembarang untuk mentakwilkan, tidak sembarang untuk mentafsirkan. Misalnya yadullahu fawqa aydihim,
Yad maknanya apa? Tangan. Masa dimaknani tangan? Yadullah fawqa aydihim. Kan tidak bisa. Allah bukan makhluk, tidak boleh digunakan dengan makna tangan. Kan seperti itu. Nggak boleh dimaknai seperti makna dohir gitu. Jadi harus dimaknai hakikat. Tidak boleh berbentuk wujud, walaupun Allah itu wujud. Maksudnya berbentuk wujud itu berbentuk tangan, tidak boleh gitu. Kalau berbentuk tangan kan berarti menyerupai makhluknya. Ini tidak boleh. Nah, disitulah ditakwil. Apakah mentakwilkan itu juga terus bid'ah? Mentafsirkan juga bid'ah gitu. Padahal mereka juga mempelajari ilmu tafsir gitu. Padahal mereka mempelajari ilmu tafsir. Wa kutubin nahwi, lan pira-pira kitab nahwu. Nah, itu kitab nahwu. Mereka bisa baca kitab juga yang membid'ahkan itu. Mereka bisa baca kitab dikarenakan ada pengumpulan atau kodifikasi ilmu nahwu, berbagai macam ilmu nahwu. Ada yang nahwu wadih, ilmu jurmiyah, muqtamimah, ada ibriti, ada alfiyah. Sehingga mereka bisa baca kitab. Coba kalau nggak ada nahwu, macamnya serampangan orang benar. Boleh hisab, lan kitab hisab. Kitab hisab itu apa? Menghitung. Untuk menghitung apa? Atau falakiyah. Boleh hisab, lan kitab menghitung atau falakiyah. Untuk menghitung apa? Membuat atau menghitung waktu. Jadi melaksanakan ibadah sholat pada hari ini jam sekian. Tidak usah lagi cara dengan kitab. Misalnya seorang bayang duhur itu waktu istiwa condong sedikit. Enggak, sudah ada waktunya. Apa mau dihukumi bid'ah juga di zaman Kanjeng Nabi? Tidak ada. Karena zaman Kanjeng Nabi itu ada tuntunannya, hanya waktu duhur itu adalah waktu istiwa condong sedikit. Condong sedikit itu bayang-bayangnya kira-kira geser sedikit ke arah, kalau Indonesia ini ke arah timur. Berarti posisi matahari sudah ada di barat sedikit dari bendanya. Di hadis kan adanya itu petunjuknya. Tapi sekarang enak, ada ilmu falakiyah. Sehingga orang muslim, termasuk dia yang membid'ahkan itu, dia melaksanakan ibadah sholat fardunya itu menggunakan yang diimplementasikan oleh ahli falak atau ahli hisab. Lucu enggak? Lucu. Mau dibid'ahkan, padahal mereka menikmati. Gitu loh. Walidalan karena mengkono mau ya. Kal masail al-ijtihadiyah allati laisa bainaha wa baina adillatiha rabitun illa dunnul mujtahid dan seterusnya. Qasama mengkombagi sapa Ibnu Abdissalam al-hawadisa ing pira-pira perkara kang anyar. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdissalam membagi perkara al-hawadis yang baru datang itu ila ahkamil khamsah, kepada hukum 5. Nah, hukum 5 itu yang apa? Yaitu tadi mubah, an-nadab, sunnah, wajib, tahrim, kemudian makruh.
Faqala ngendika sapa Ibnu Abi Salam, al bid'ah utawi bid'ah iku fi'lu ma nglakoni perkara lam yuhad. Iku fi'lu ma nglakoni perkara lam yuhad kang ora diweruhi apa ma fi asri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kang yuhad lam yuhad kang ora diweruhi, yang tidak diketahui misalnya, yang tidak diketahui di masa Rasulullah. Yang namanya bid'ah itu adalah segala sesuatu yang tidak diketahui di masa Rasulullah, kemudian para ulama atau para sahabat berijtihad. Itu bid'ah, tapi bid'ahnya hasanah, tergantung bid'ahnya apa dulu gitu. Misalnya kalau kodifikasi Al-Qur'an, kitabatul mushaf, berarti di zaman Khalifah Abu Bakar ini maksudnya bid'ah yang bagus. Seperti itu, bid'ah hasanah. Tarwih di zaman Kanjeng Nabi tidak jamaah, lantaran Kanjeng Nabi khawatir nanti tarwihnya itu diwajibkan oleh Allah, nanti menyulitkan umatnya. Kenapa? Umatnya kayak pohon model. Rajin tarawih 3 hari pertama. Yo, rajin tarawihnya 3 hari pertama atau sing pertama toh. Keduanya wis bulek, seperti bulek. Jika mudun tarawih kondisi ketinggalan, pun di kamar mandi akhirnya ketinggalan pasti ketinggalan kan? Tinggalan. Saya lihat kemarin aja mau isya masih kosong aulanya. Saya ngomong Rasulullah wis cepat mulai kerja kebiasaan ular-ulur. Tuman. Harusnya kan habis berbuka setelah istirahat jam isya kan jam 7 kurang 5. Kurang 15 sudah siap-siap, sudah kamar mandi, sudah rapi, sudah berjajar. Kalian belum turun, saya anak-anak di dobok ngarep ning kamar. Masih enak-enakan dobok. Tapi beda waktu pertama. Mau menyambut bulan Ramadan, wis siap kabeh. Beda. Ini saya cerita apa sih kok sampai ke sana? Ujuk-ujuk sampai mana? Ya, bid'ah itu adalah pekerjaan yang dilakukan, melakoni penggawaian yang tidak diketahui di zaman Kanjeng Nabi. Iku wajibatun podo ugo hukume wajib. Jadi bid'ahnya justru malah diwajibkan. Yang diwajibkan gimana? Ya kitabatul mushaf itu jadi hukume wajib. Wa tahrirul madhahib, kodifikasi madhab itu jadi wajib. Kodifikasi tafsir, penulisan kitab tafsir itu jadi wajib. Ini menurut beliau, bukan menurut saya menyampaikan kalau saya. Jadi wajib. Kenapa? Karena memiliki manfaat yang cukup besar. Ya, Al-Quran itu kan mukjizat terbesar yang sepanjang zaman itu bisa dipakai, bisa digunakan, bisa selalu beradaptasi. Makanya disitulah dibutuhkan mufasir dan pentakwil. Itu dibutuhkan pentakwil untuk menafsiri, menakwili Al-Quran. Lain lagi kalau as-sunnah itu tidak sifatnya global tapi secara terperinci. Sudah disebutkan dengan amaliyahnya Kanjeng Nabi. Makanya masih ada saja yang tidak disebutkan di masa beliau yang ada saat ini gitu. Kalau dulu kan misalnya nanya Al-Quran ini bagaimana, kan langsung Kanjeng Nabi menjawab. Wong ada pembuat syarinya, as-syari'unya itu ada Kanjeng Nabi.
Kata alumin nahwi itu hukumnya wajib. Contohnya kata alumin nahwi kayak diri belajar ilmu nahwu. Wa huribil kitab lan lafat sing hurib sing aneh. Wa huribil kitab lafat-lafat sing aneh yang asing di dalam Al-Qur'an was sunnah lan sunnah. Ya, lafaz yang aneh ya tadi saya contohkan misalnya ya Allah fauqa aidihim. Atau misalnya Allah di mana? Allah itu alal arsis tawa. Ya, nanti kalau ditafsir arsis tawa, Allah ada di mana? Allah ada di aras yang di atas. Allah ada aras. Berarti bertempat dong. Nanti main analogi lagi. Nanti bertempat dong. Bisa rasanya di mana nih pirang-pirang lah. Itu tugasnya ulama, pentafsir. Ala arsis tawa itu ya singgasananya Allah di mana ya di atas itu ya tidak usah dipikirkan dianalogikan kemana-mana ya pokoknya jawabannya ala arsis tawa gitu misalnya seperti itu kan dibutuhkan ya yadullah fa'idihim gitu itu dibutuhkan juga pentakwilan yadnya itu ditakwilkan dengan apa apa dengan kekuasaan apa dengan apa ya saya bukan mufasir saya tidak berhak ya biasanya seperti itu kalau yadun kaitannya dengan Allah itu berarti namanya kekuasaan Allah yang memiliki kekuasaan yang menguasai makhluknya nah, itu pas tapi kalau tangannya tidak pas. Khuribul kitab was sunnah mimma saking barang yatawaqafu kang dadi kandhek. Yatawaqafu kang dadi kandhek apa fahmus syariah pemahaman syariat alaihi ngatasé man. Kalau ini dibid'ahkan tadi membaca Al-Qur'an, penulisan Al-Qur'an dibid'ahkan. Kodifikasi madhab dibid'ahkan, menulis nahwu dibid'ahkan, berarti belajar nahwu juga bid'ah. Kita kesulitan membaca mushaf. Ada lagi sekarang menulis mushaf yang diwarnai, memudahkan untuk membaca. Warna hijau misalnya itu hukum misalnya hukum idham, warna merah misalnya hukum ikhfa, warna ini hukum mad ini misalnya kan berkembang sekarang itu kan maslahah mursah akhirnya dipakai juga punya Imam Syafi'i maslahah musalah jadi memang untuk kebaikan umatnya untuk mempermudah membaca misalnya bukan pelalen bukan ngaji kok misalnya huruf ikhfa anapira ke ikhfa angrora penerapannya tak langsung kan susah kayak gitu. Ini contohnya kitabnya ada Al-Qur'an yang saya punya itu kan. Maka dari itu mimma yatawaqqafu fahmus syariah alaihi. Kalau seperti itu maka akan berhentilah pemahaman syariat terhadap sesuatu tersebut. Itu maksudnya seperti itu. Berhenti udah. Ya nggak ada tafsir Al-Quran berarti. Nggak ada tafsir Al-Quran. Umat Kanjeng Nabi tidak bisa memahami Al-Quran. Kayak gitu. Nggak bisa. Terjemahnya juga tidak ada. Tidak boleh menerjemahkan. Nanti bid'ah itu kenapa? Sing kudu ngerti. Karena khawatirnya tidak pas dengan maksudnya Allah. Gitu. Makanya kan sadaqallahul adzim.
wa shadaqa Rasulullah. Gitu kan. Sing maha benar kan Allah. Bukan manusia. Paham ya? Makanya kalau gregetan kayak gitu orang hukumnya ini kamu bisa baca kitab ya, digituin aja sudah. Yang suka membina kamu bisa baca kitab, bisa. Dari mana bisa baca kitab? Ya belajar ilmu nahwu. Emang itu ilmu nahwu nggak bid'ah? Dikembalikan aja logikanya seperti itu. Ilmu nahwumu itu yang kamu pelajari emang tidak bid'ah. Kan tidak ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kamu cari, coba tunjukkan ke saya di mana Sahih Bukhari, Sahih Muslim ada mempelajari ilmu nahwu itu boleh? Kan seperti itu. Di Al-Quran ada enggak? Nah kamu buat dalil kan dikarenakan kamu punya modal itu kan, bisa baca kitab, bisa tafsir. Bingung dia nanti jawabnya. Wa muharramatun. Lan iku diharamkan kama madhabil qadariyah. Wa muharramatun lan iku diharamkan. Ya al bid'ah utawi bid'ah iku kan kata alumin nafwi tafsir iku hukumnya kan wajib. Kemudian bid'ah iku muharramatun yang diharamkan menurut Imam Ibnu Abdissalam itu seperti kat madhabil qadariyah, seperti halnya dengan madhab qadariyah, jabariyah, wal mujassimah, wal mujassimah. Yang diharamkan itu adalah seperti membuat madhab qadariyah, madhab jabariyah, dan madhab mujassimah. Kemudian bid'ah yang mandubah, wal bid'atu tawi bid'ah iku mandubatun yang disunahkan, contohnya ka ikhdasir rubat, seperti nggawe pira-pira pondok. Yang disunahkan itu seperti gawe pondok. Makanya kalau hemat saya ya bid'ah itu harus kepada lapangan ibadah mahdo. Jangan yang hoy rumah tuh, nanti hoy rumah tuh gue gawe pondok kan hoy rumah tuh. Repot nanti, terlalu luas. Wal madaris lan gawe pira-pira madrasah. Wa kulli ihsanin lan saben-saben penggawean sing bagus. Setiap penggawean sing apik jangan dihukumi bid'ah. Setiap penggawean sing apik ojo dihukumi bid'ah. Kalau ngadu ayam itu ya bid'ah haram, judi ya bid'ah haram, itu baru. Kalau penggawean apik ya ojo dibid'ahkan. Wa kulli ihsanin lan saben-saben penggawean sing bagus. Lam yuhad kang ora diweruhi, yang tidak diketahui fil asri ing dalem mangsa al awwali kang pertama. Yang tidak diketahui pada masa-masa awal. Di zamannya siapa? Zamannya Kanjeng Nabi. Itu Nabi dapat wahyu, ditulis di pelepah kurma, ditulis di kulit, ditulis di batu. Akhirnya di zaman Khalifah Abu Bakar dikodifikasi. Tafsir tidak ada di zaman sahabat. Kemudian dibuatlah kemajuan tafsir di zaman Muawiyah misalnya. Zaman kemajuan ilmu sangat tinggi. Muncullah ulama-ulama, ya, ulama-ulama besar, Imam Hanafi, Imam Malik.
Bid'ah makruhatun, bid'ah yang dimakruhkan itu kazahzafatil masajid, menghiasi masjid. Kazahzafatil masajid. Jadi menghiasi masjid itu priben. Takelah ana gambare, keramiknya ada gambarnya. Diukir di depan imam ada ukiran. Ya kalau tulisan Arab ya tidak apa-apa. Tapi kalau diukir macam-macam sembayangnya jadi tidak khusyuk. Ono gambar-gambar. Yang sembayang ya pakai baju aja kan mestinya bajunya yang polos. Sing apik ya misalnya putih, kalau pakai hitam ya hitamnya polos. Oh jadi bodril emas. Tuku mau kena sing puluhan juta atau sing ratusan juta. Nggo ibadah karo Allah tentang duit ya salah besar. Goblok wong ngomong itu. Itu mau kena sing biasa bae. Duitnya luwih ya disedekah nas kena oli. Ganjaran. Mau kena tuh apa oleh ganjaran ya boten. Palang pemborosan mubadir dosa malah innal mubadirina kanu ikhwanas syayatin. Gak boleh alasan kayak gitu. Aku mau kena sing paling apik. Ya sing paling apik misalnya sing apik ya juga ya larang-larangnya ya aja luwih sing sejuta. Aku mau kena 1 juta, 1 juta. Mau kenanya jadi masuk TV ya apa. Itu pan sembahyang apa pan iklan mau kena. Lah sini mburi nek nyawang mau kena bisa napit temen apa mau kena nek kowe sing apik sing nerawang apa kepriben. Apa ada lukisannya yang bertaburkan emas kan nggak boleh juga bertaburkan emas. Benangnya bertaburkan nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena bukan mahalnya. Emas itu mahalnya bukan di baju, bukan mahalnya di mobil. Ya kan ada yang pamer juga ke orang Indonesia banyak kan orang Subang yang kaya. Di orang kampung bingung buang duit mobilnya didelai emas. Kan goblok menurut orang bisa buang duit punya uang banyak tidak bisa mentasarufkan uang ini kan bodoh-bodohnya nih uang. Uang akeh pondok, uang akeh masjid, akeh uang melarat, akeh uang susah. Diwe karo Gusti Allah kabeh kok penak tasaruf. Iya dah. Itu loh ada orang miskin dikasih sama Allah. Ada orang minta-minta, itu loh ada orang yatim, itu ada masjid, itu adalah pondok pesantren, ada panti asuhan, kan kayak gitu. Wah ini emasnya taruh di mobil, kayak kebangetan. Itu yang namanya bid'ah dolalah. Wa tazwikil masohif. Maes-maesi mushaf, maes-maesi memperindah mushaf. Mushafnya misalnya dipercantik dengan menggunakan hiasan tidak boleh. Tapi kalau hanya diwarnai menunjukkan bacaan ini itu tidak apa-apa. Karena itu mempermudah membaca seseorang. Wa mubahatun dan bid'ah yang dimubahkan contohnya kal musofahah. Jadi di dalam kegiatan ibadah sholat berjamaah itu ada dimensi sosialnya. Yang jarang ketemu kebetulan ketemu di jamaah bisa salaman. Sing tadinya saling benci karena salaman akhirnya bencinya luntur. Sudah saling mengikhlaskan. Apa di zaman Kanjeng Nabi ada kan tidak ada. Maka adalah yang namanya akal musofah. Ini mubah. Menurut beliau bukan menurut saya. Menurut saya. Akibat sholati subhi musofah sesudah melaksanakan ibadah subuh wal asri lan asar. Kemudian watawassu'i fil ma'kul, beraneka watawassu fil ma'kul, beraneka macam
macam makanan, beraneka macam makanan. Ono jengkol, ono semur jengkol, ono dadar mie, ana sayur lodeh segala macam itu ya. Nah, itu seperti tawassu fil ma'kul itu hukumnya mubah menurut beliau. Wal masrob, minuman. Contohnya apa? Ya seperti Fanta segala macam lah. Fanta, kayak botol ini dan itu, ini segala macam. Wal malabis, pakaian macam-macam model, ada celana jeans panjang, kemudian apa. Wa ghairi dzalik lan saliyane mengkono-mengkono yang disebutkan al-ma'kul, masrob, al-malabis wa ghairi dzalik. Faida arafta, sedikit lagi itu ya, berapa baris dan ganti besok, ganti sore, ganti judul. Faida arafta nalikane weruh sapa sira ma ing perkara dzikira kang disebut apa ma. Kalau Anda mengetahui apa yang disebutkan, ta'lamu mengko ngerti sapa sira annama ing satemene perkara iku kila diucapaken annahu ing satemene iku bid'ah. Wa idza arafta nalikane weruh sira ma ing perkara dzikira kang disebut apa ma, ta'lamu mengko ngerti sapa sira, ngerti annama ing satemene perkara kila kang diucapaken apa ma annahu ing satemene iku bid'ah. Contohnya kati khodis subhati kaya dene gawe tasbih. Seperti halnya membuat tasbih, talafut bin niat, mengucapkan niat, wa tahlil inda tasadduk, tahlil ketika bersamaan dengan sedekah anil mayyit saking mayyit. Ma'a adamil mani, sertane ora anane perkara sing nyegah. Ma'a adamil mani, sertane ora perkara sing nyegah anhu saking tadi ittikhadis subha, talafut biniyat, at-tahlil bi inda tasadduq. Itu tidak ada perkara yang mencegah. Wa ziyaratul kubur wa nahwi dzalik. Ziarah kubur dan wa nahwi dzalik sepadane ittikhadis subha ila akhirih. Iku laisa bi bid'atin. Itu tidak bisa dihukumi bid'ah. Iku laisa ana apa ittikhadis subha ila akhirih iku bi bid'atin kelawan hukum bid'ah. Kenapa innama satemene perkara bisa kang dianyar-anyari apa ma? Karena segala sesuatu yang diperbaharui min ahdil amwalin itu tidak dihukumi bid'ah. Wa innama lan satemene perkara bisa yang diperbaharui min ahdi amwalin nas. Ini ganti kalimat lagi ya. Innama satemene perkara bisa kang dianyar-anyari apa ma min ahdi amwalin nas bayane pungli bil aswaqi ing dalam pira-pira pasar. Fi ahdi amwalin nas, pungli ya, bukan tiket ya, bukan karcis. Kalau pungli itu berarti tidak ada karcis, tidak ada perintah yang sah dari ad-daulah, dari pemerintah tersebut. Kalau karcis kan di pasar kan ada karcis, itu sah karena ada perintah dari ad-daulah, sebuah negara.
atau pemerintahan yang sah yang digunakan untuk pembiayaan pasar. Tapi pungli itu berarti di luar itu yang dilakukan oleh preman biasanya. Tu min ahdi amwalin nas. Maknanya pungli bil aswaki ing dalam biro-biro pasar alailayati ing dalam pasar malam. Biro-biro pasar malam. Contohnya yang diperbarui yang tergolong bid'ah yang paling jelek yaitu adalah pungli di dalam pasar malam. Wal la'ibu bil qurrah, wal la'bu bil qurrah, bermain bola, wal la'bu bil qurrah, wal la'bu bil qurrah. Ini bid'ah. Wa ghairi dzalik lan seliyane pungli saliyane akhdi amwalin nas bil aswaqi lailaya wal la'ab bil qurra. Iku min saril bid'i. Iku min saril bid'i. Saking setengahe saelek-eleke sak jelek-jeleknya bid'ah. Main bola olahraga. Kalau memang kalau dihukumi bid'ah jelek ya repot juga. Yang terpenting dijauhi di dalam olahraga itu adalah permusuhan. Kalau terjadi permusuhan ya bisa jadi mengarahnya ke sana. Tapi kalau arahnya baik, menumbuhkan jisim yang sehat, ya itu adalah perkara yang mubah, seperti itulah kira-kira. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbi bil Mustafa wa